Halo semuanya. Jadi di sini kami membahas tentang sejarah. Saya Aldo. Saya Eva. Saya Fazura. Saya Adminindi. Saya Delva. Oke. Oke, gitu dong. Halo Eva. Halo Sin, Jadi gimana kabarnya nih? baik kok. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas materi tentang apa sih? Nah, di sini aku mau membahas materi soal perkembangan Jepang pada abad 17 sampai ke 20. Gimana perkembangan Jepang pada abad ke-17 sampai 20 itu? Nah, pada abad ke-17, lebih tepatnya pada tahun 1639, bahkan kebijakan ini itu tuh bertahan sampai 1893. Nah, kebijakan ini itu bernama kebijakan Sakoku, yaitu kebijakan di mana Jepang ini melockdown diri dan juga sebutannya mengisolasi diri lah dari dunia luar. Kenapa sih kebijakan Sakoku ini tuh diterapkan atau dikeluarkan gitu? Nah, sebenarnya kebijakan Sakoku ini sudah terencana pada awal-awal Koshogunan. Pas itu Koshogunan ini dipimpin oleh klan yang berkuasa pada saat itu, yaitu klan Tokugawa. Nah, kebijakan Sakoku ini akhirnya diterapkan pada Shogun ketiga, yaitu Shogun Iemitsu Tokugawa, di mana akhirnya dia menerapkan kebijakan ini karena pada saat itu pedagang Portugis mulai berdatangan untuk menerapkan untuk menerapkan agama-agama Kristen. Nah, awalnya pedagang Portugis itu tuh datang untuk berdagang doang di Jepang, tetapi lama-kelamaan pedagang ini mulai menyebarkan agama-agama Kristen, sehingga itu membuat pemberontakan Shimabara, di mana pemberontakan ini mengakibatkan pajak besar-besaran dan juga penindasan orang Kristen, di mana karena Portugis ini menyebarkan agama Kristen, akhirnya itu menjadi adanya diskriminasi terhadap orang Kristen. Lalu akhirnya Keshogunan Tokugawa dan juga Daimyo menganggap kalau kedatangan asing ini itu hanya membuat kerusuhan di Jepang, dan akhirnya pada Shogun ketiga, yaitu Iemitsu Tokugawa, akhirnya menerapkan kebijakan Sakoku yang seperti saya jelaskan tadi. Oh, jadi Shogun itu menteri ya sebenarnya? Iya, karena pada saat itu walaupun kekaisaran itu dianggap sebagai Kayak kepala negara, ya, pemerintahan presiden, pas saat itu ada kekaisaran tuh dianggap sebagai pemimpin tertinggi, yang dimana juga dianggap sebagai anaknya dewa matahari, yaitu Amaterasu. Makanya pada saat itu kaisar itu sebenarnya lebih tinggi daripada shogun, tapi shogun ini yang menjalankan pemerintahan. Lalu selain takutnya akan agama tadi, kerusuhan, Jepang ini juga takut akan budaya asing yang terkikis, karena banyaknya ada beberapa negara seperti kalau nggak salah Filipina itu kalau nggak salah budaya mereka mulai terancam gitu. Maka dari itu Jepang pun akhirnya menerapkan kebijakan isolasi, dia mengurung diri, di mana orang Jepang nih tidak boleh keluar dari Jepang, dan juga orang luar ini tidak boleh masuk ke Jepang ini. Nah, tetapi kebijakan ini tentunya nggak 100%, karena ada beberapa negara yang tetap melakukan ekspedisi, tetap melakukan ekspor impor, di mana yaitu negara Cina, Belanda, dan juga Korea, di mana Belanda ini salah satu-satunya negara yang diperbolehkan untuk melakukan ekspor impor pada saat ekspor impor sih, tetapi hanya impor, karena yang ekspor tuh cuma Cina dan juga Korea. Jadi kalau misalnya tadi itu kan dia dibatasin gitu kan, yang melakukan ekspor maupun impor. Jadi bagaimana perekonomian Jepang ini pada saat kebijakan Sakoku? Nah, sebenarnya pada saat kebijakan Sakoku ini perekonomian Jepang nih sangat turun, bahkan sempat mati, karena tentu saja ekspor impornya sangat dibatasi. Tetapi pemerintah itu membuat kebijakan di mana pajak ini naik besar-besaran terhadap petani. Nah, kebijakan Sakoku ini juga berdampak pada Jepang itu sendiri, di mana karena kebijakan Sakoku ini saking terisolasinya Jepang, itu bahkan Jepang nih sampai terlupakan di peradaban dunia.
Dan saking noraknya mereka, saking kayak apa ya, gaptek, mereka sampai kan terisolasi banget Iya kan? sih. Ya kan? Kayak Nah, kudet gitu ya, kurang iya, update. jadi kayak mereka tuh nggak tahu kalau misalnya kapal uap pada saat itu sudah diciptakan. Jadi pada saat itu ada kapal uap US, yaitu kapal Powhatan, di mana Jepang melihat kapal tersebut dan mereka menganggap kapal itu sebagai jelmaan ular raksasa, karena mereka, dan kapal uap kan ada uapnya, di mana uapnya itu kayak nafasnya gitu. Jadi Sesuatu yang asing bagi Iya, warga Jepang. jadi mereka menganggap itu jelmaan karena mereka juga menjunjung tinggi kayak menyembah dewa-dewa juga kan. Nah, maka dari itu Jepang tuh pada saat itu kayak sangat mundur lah ya kan, di saat negara lain sudah membuat kapal armada, kapal militer, kapal uap, mereka belum tahu tentang hal itu. Bahkan mereka tidak mengetahui kalau misalnya kapal itu bisa dibuat sama negara-negara lain. Nah, bahkan Jepang ini yang membuat kebijakan Sakoku ini sangat berhasil, di mana Jepang ini kan tidak menyambung dengan negara lain, di mana dia kan sendiri gini kan. Iya. Makanya dia bener-bener kayak terisolasi banget gitu. Dimana Jepang ini juga menyebabkan kayak selain kebijakan di luar itu yang Sakoku orang lain gak boleh masuk, di dalamnya juga lebih ekstrim, dimana Jepang ini menerapkan peraturan dimana kalau misalnya orang mau pergi ke perjalanan antar kota itu harus ada surat izin, dimana surat izin ini akan diperlihatkan ke otoritas setempat, kayak keizin, kayak misalnya Jepang mau ke kota Edo itu juga harus ada surat izin, jadi tidak bisa seenaknya. Oh iya, karena kan dia kayak mengisolasi ya. Jadi walaupun dia pergi di wilayah Jepang, dia harus ada surat izinnya gitu. Iya, saking terisolasinya Jepang pada saat itu. Lalu, tetapi tentu saja kebijakan Sakoku ini nggak hanya ada plus minusnya kan, pasti ada plusnya. Yaitu dimana plusnya dari kebijakan ini yang tentunya budaya mereka tetap terjaga dan juga nasionalitas mereka sangat tinggi karena cuman berinteraksi dalam negara doang kan. Nah, tentu seperti aku bilang tadi kan, Jepang ini tetap melakukan perdagangan dengan Belanda. Di mana Belanda ini kan termasuk negara Eropa, di mana negara Eropa ini teknologinya berkembangkan. Nah, karena keluar masuknya Belanda ini tentu saja ada beberapa ilmu pengetahuan yang didapat dari Jepang ini, dari Belanda ini. Jepang mengambil itu, tetapi tentu saja mereka memilah-milahnya sehingga mereka hanya mengambil positifnya dari kayak budaya, Kehidupannya Eropa ini. Iya, kayak ilmu pengetahuan. Dan karena kedatangan Belanda ini, ekspor impor yang mereka lakukan, mereka pun ilmu sains Belanda ini dipelajari oleh Jepang, tetapi kebudayaannya ini tetap dipertahankan hingga ilmu sainsnya ini itu lama-lama berkembang dan ilmu pengetahuannya ini semakin berkembang. Tetapi karena itu ilmu pengetahuan mereka berkembang itu malah secara tidak langsung mengakhiri kebijakan Sakoku ini, di mana lama-kelamaan akan memunculkan pendapat baru karena mereka merasa mungkin mereka kayak sangat tertinggal, sehingga mereka kayak berpendapat kayaknya kebijakan Sakoku ini tidak benar. Lalu akhirnya berubahlah pada saat itu, lebih tepatnya pada 8 Juli 1853 Matthew C. Perry datang ke Jepang ingin berlabuh, di mana pada saat itu Commodore Matthew C. Perry datang ke Jepang dengan membawa 4 kapal perang. Lalu ingin bersinggah di sana, ingin melakukan perdagangan di Jepang, tetapi Jepang menolak hal tersebut, di mana kebijakan Sakoku masih dijalankan. Iya, masih diterapkan. Tentu saja Jepang menolak ajakan dari Matthew C. Perry. Lalu Matthew C. Perry datang lagi pada tahun 1954 tepatnya pada tanggal 31 Maret, di mana akhirnya Matthew C. Perry ini datang dengan 8 kapal dia. Lalu akhirnya memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian damai, yaitu perjanjian konvensi Kanagawa, di mana akhirnya Matthew C. Perry, kapal-kapal Amerika Serikat itu diperbolehkan berlabuh di Jepang. Oh, jadi dia tuh datang sebenarnya tujuannya untuk perdagangan. Iya. Nah, jadi konvensi Kanagawa juga itu dia perjanjian antara Jepang dengan si Matthew C. Perry. Iya, dengan Amerika Serikat. Gak harus Matthew Perry sih, yang penting kapal-kapal Amerika Serikat nih boleh berlabuh di sana. Oke. Nah, karena negara lain itu melihat hal tersebut, negara lain itu tidak ingin kalah.
dan sehingga ingin melakukan hal yang sama seperti Matthew Perry. Karena awalnya konvensi Kanagawa itu akhirnya 5 tahun setelah itu Jepang menandatangani perjanjian serupa. Ada 5 negara yang menandatangani konvensi Kanagawa ini, yaitu Belanda, Inggris, Amerika, Prancis, dan juga Rusia, yang disebut sebagai Diansei Crisis, yang mana akhirnya itu membuat banyaknya pemberontak dari dalam Jepang karena mereka merasa tidak adil akan hal tersebut. Akhirnya rakyat Jepang itu berinisiatif untuk mengusir orang-orang Eropa karena kayak mungkin mereka kayak asing atau nggak apa, pokoknya mereka tuh merasa nggak adil gitu atas kedatangan Eropa ini. Lalu akhirnya menerapkan Sonojoi, di mana akhir itu adalah peristiwa pengusiran orang asing yang akhirnya banyaknya bangsa Eropa yang dibunuh oleh Jepang. Karena banyaknya kerusuhan terjadi, akhirnya keshogunan pun akhirnya turun tangan untuk menghindari untuk meredam lah, untuk mengurangi kerusuhan yang terjadi. Lalu karena keshogunan akhirnya turun tangan, tentu saja pihak anti shogun juga harus bertindak lanjut karena militer dari shogun ini tentu saja nggak main-main kan, sangat kuat kan. Iya, dan akhirnya pihak anti shogun ini menggunakan persenjataan Inggris, sedangkan pihak dari keshogunan yang menolak bangsa asing malah menggunakan persenjataan Prancis. Gimana nggak logis? Tapi itulah logis ya. Itulah keadaan tersebut. Di mana shogun nih yang mau mempertahankan kayak sakokunya itu malah menggunakan persenjataan Prancis. Oke. Lalu akhirnya karena hal tersebut timbullah perang, yaitu perang Bonshin pada tahun 1868, di mana perang ini karena adanya pihak yang menginginkan kaisar yang memerintah pemerintahan, kan shogun kan yang memerintahkan. Iya, awalnya shogun, habis itu dipindah ke kaisar. Nah, ada pihak kelompok yang ingin kaisar yang memerintah. Jadi timbullah perang Bonshin, di mana pihak anti shogun dan juga pihak shogun ini berperang. Lalu perang ini akhirnya dimenangkan dengan pro shogun ini dikalahkan pada tahun 1869, yaitu pada perang Hakodate. Akhirnya kaisar pun yang mengambil alih pemerintahan dan dia menetapkan ibu kota, menerapkan kota Edo itu sebagai ibu kota, yang akhirnya kota Edo itu berganti nama sebagai Tokyo yang kita tahu sekarang ini kan. Akhirnya Kaisar Meiji memerintah, di mana akhirnya sistem pemerintahan feodalisme yang kaisar dianggap sebagai anaknya dewa matahari itu dihapus, yang padahal sudah dipertahankan ratusan tahun. Dan juga dari segi industri, di mana industrialisme ini akhirnya dilakukan besar-besaran, sistem politiknya mengikuti sistem politik dari negara Eropa, di mana akhirnya pendidikan pun juga, di mana pendidikannya itu negara Jepang itu mengirim para pemudanya untuk belajar di negara Eropa, di mana untuk mengembangkan bidang teknologi. Lalu yang awalnya negara Jepang ini dianggap sebagai negara feodal dan juga bersektor pada agraris, menjadi negara modern yang menjadi negara modern yang perekonomiannya tuh secara industrialisasi. Nah, di sini kan tentu saja Jepang ini nggak mulus kan perjalanannya, karena di sini saya ingin membahasnya sampai abad ke-20, di mana ini hanya sampai 1900-an kan. Lalu karena saat itu Jepang kan mengadopsi imperialisme negara asing kan, di mana dia ingin menjajah negara-negara Asia. Pokoknya negara Asia tuh dia ingin memimpin. Jadi dia melakukan itu dengan cara penjajahan. Dia memperoleh wilayah, kekayaan itu dengan cara penjajahan, mengikuti imperialismenya negara barat. Dan akhirnya Jepang ini kan
pernah menjajah di Indonesia kan. Iya. Nah, pada saat itu terjadilah Perang Dunia II yang akhirnya Jepang ini kesusahan kan di Perang Dunia II, sempat turun ya karena ada pemboman di Nagasaki dan Hiroshima. Dan itu membuat yang awalnya negara maju akhirnya jadi turun lagi karena tentu saja banyaknya Pasukan yang mati. iya, banyaknya perekonomian pun mati karena tiba-tiba perang, banyaknya bangunan yang rusak kan perlu Iya banyak sih. diperbaiki kan. Dan akhirnya negara sekutu itu menduduki negara Jepang ini. Nah, Jadi apa sih dampak dari Perang Dunia II tersebut? Karena kan kayak kita tahu tuh Perang Dunia tuh kan kayak besar-besaran nih sampai mungkin bisa kita bilang nih bangunannya banyak yang rusak, perekonomian mati, banyak rakyat yang meninggal. Nah, jadi apa sih dampak dari Perang Dunia II ini? Nah, dampak dari Perang Dunia II ini sebenarnya cukup besar karena Perang Dunia ini bisa pada saat itu Jepang menghadapi wabah kelaparan. Kenapa Jepang bisa menghadapi wabah kelaparan ini? Karena pada saat itu kan pada saat terpuruknya Jepang, sekutu itu mulai menduduki di mana sekutu ini menghapus sistem militer di Jepang. Nah, karena kan pada saat itu militer kan termasuk pekerjaan ya, karena dihapusnya sistem militer ini, akhirnya Jepang pun banyak yang nganggur. Karena banyak yang nganggur, gak ada pekerjaan, akhirnya banyak yang kelaparan dong karena nggak bisa beli makan. Dan itu nggak banyak, hampir jutaan orang yang mengidap wabah tersebut. Lalu tapi walaupun mungkin negara sekutu ini terlihat seperti ingin menguasai Jepang banget, tetapi tidak seperti itu juga karena sekutu ini juga membantu Jepang sebenarnya. Karena di sini ada beberapa kebijakannya dari sekutu ini yang membuat peradaban Jepang semakin naik. Yaitu ada kebijakan di mana kebijakannya ini, di mana sekutu itu membubarkan Zaibatsu. Zaibatsu itu apa sih? Zaibatsu itu organisasi konglomerat yang menguasai sektor industri di Jepang. Kayak di orang-orang yang orang kaya tuh, itu tuh memonopoli perusahaan Jepang di dalam negerinya ini. Oh ya, tahu. Ya kan? Nah, karena Zaibatsu ini dibubarkan, akhirnya perekonomiannya tuh nggak dimonopoliin kayak di satu perusahaan gitu dong, gitu loh. Nah, itu membuat perekonomiannya sedikit membaik dan juga kan karena Zaibatsu dibubarin, sekutu juga membuat kebijakan di mana sekutu ini melarang monopoli dan juga menetapkan pasar bebas agar kayak jalan gitu loh perekonomiannya di negara Jepang tuh, nggak kayak satu tempat aja kan. Sih. Nah, dan juga pada saat itu Korea itu kan sedang perang. Nah, supplier Korea ini Amerika, tapi karena Amerika dengan Korea ini jauh kan, jadi Jauh. ya, jadi kan jadi mahal di Perjalanan. ya lama Distribusi di perjalanan. gitu ya? Ya, distribusinya kan. Jadi itu membuat suppliernya Jepang nih lambat, dan suppliernya Amerika ke Korea nih lambat gitu datangnya karena masalah biaya tersebut. Iya. Nah, karena Jepang itu sudah maju sektornya pasar itu, akhirnya Jepang nih dilirik oleh Amerika. Dan akhirnya Jepang, karena Amerika mikir ngapain susah kan bikin supplier di Amerika, mending kita minta di Jepang, kan lebih murah juga kan. Nah, akhirnya pada saat itu Jepang lah yang membuat supplier untuk Korea, di mana permintaan itu sedang besar-besarnya untuk dari Amerika ke Jepang nih kan, untuk Korea. Dan itu membuat sektor perekonomian mereka semakin meningkat karena banyaknya permintaan itu. Lalu karena hal tersebut lama-kelamaan akhirnya sekutu itu melepaskan kekuasaannya dan akhirnya Jepang pun yang menguasai, kayak gak ada lagi yang berkuasa di Jepang nih. Kayak bisa kata lainnya tuh Jepang tuh bebas dari penjajahan Iya. si sekutu itu. Ya, jadi kayak Jepang nih akhirnya
Amerika nih kayak melepas kekuasaannya gitu ke Jepang. Akhirnya Jepang makin lama makin membaik dong, karena nggak ada yang mengekang dia lagi, karena kan kayak bisa nggak seenaknya sih kayak memperbaikinya gitu kan, karena nggak ada yang kekang lagi kan. Nah, akhirnya karena Amerika Serikat pun melepas kekuasaan, Jepang pun memfokuskan negara mereka jadi industri sektor berat seperti elektronik dan juga kendaraan seperti motor. Kan banyak kan banyak sekarang brand kayak motor, mobil, kayak contohnya Yamaha. Setahu aku tuh dari Jepang kan Yamaha ya, itu. Kan Jepang ini ingin fokus ke industri tersebut. Nah, pada saat itu karena sektor berat ini tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit kan. Nah, pada saat itu ya banyak orang-orang yang kayak pengusaha itu meminjam duit ke bank-bank lokal. Dan tentu saja bank lokal ini mungkin karena besarnya biaya untuk sektor perindustrian, bank lokal ini akhirnya meminjam duit ke Bank Sentral Jepang, yang akhirnya itu membuat keuntungan bagi negara Jepang itu sendiri. Nah, lalu ada kebijakan dari Perdana Menteri pada tahun 1960, di mana Perdana Menteri Jepang itu membuat kebijakan di mana ini sangat memengaruhi perekonomian di sana. Di mana pada saat itu Perdana Menteri Jepang ini menerapkan income doubling plan, di mana dia ingin pertumbuhan ekonomi itu dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dan dia ingin menerapkan ini, dan dia ingin kebijakan ini sukses pada 10 tahun doang. Dan itu mikir kayak impossible. Sedangkan kayak saat terpuruk-puruknya dia ingin kebijakan ini selesai pada 10 tahun. Dimana 10 tahun itu termasuk waktu yang bentar untuk membaikkan perekonomian. Nah, tentu saja nggak gitu-gitu doang kan. Tentu saja dia membuat kebijakan yang agar kayak income doubling plan-nya ini berjalan. Dimana kebijakannya apa tuh? Ya, kebijakannya itu dimana mereka nih fokus ke industri sektor berat ini. Lalu mereka juga fokus untuk meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan perlindungan sosial warga Jepang. Lalu mereka juga fokus menginvestasikan pemerintah ke industri yang lebih strategis. Akhirnya karena penerapan kebijakan tersebut, sektor Jepang itu rata-rata perekonomian Jepang itu naik sekitar 7,2% pada 10 tahun ke depan. Akhirnya rencana itu sukses besar dong. Malahan sukses besar banget karena kan dia menerapkan perekonomian Jepang nih naik 7,2. Tapi akhirnya naiknya jadi 10%. Dimana jauh lebih hebat, padahal dia cuma mau 7,2 nih. Iya, dan juga karena dia kan mintanya 10 tahun, tapi kebijakannya sukses pada 7 tahun doang. Lebih cepat 3 tahun kan. Nah, akhirnya perekonomian Jepang ini makin lama makin membaik. Nah, itu kan dari peran dari pemerintahnya kan, dari Perdana Menterinya. Nah, di sini ada peran dari konglomeratnya. Dimana konglomerat ini tentu berperan dalam sektor perekonomian Jepang. Dimana pada saat itu kan yang tadi saya terangkan, Zaibatsu itu sempat dibubarkan, yang perkumpulan konglomerat itu yang memonopoli perusahaan Jepang. Nah, akhirnya pada saat itu pemerintah karena industri berat ini memberikan keringanan anti monopoli, yang akhirnya karena dikasih keringanan aturan anti monopoli, kelompok-kelompok konglomerat ini muncul kembali, membentuk kelompok lagi, di mana kelompok ini dinamakan Keiretsu, yaitu di mana Keiretsu ini membuat sistem di mana sebagian kecil sahamnya nih dibagi ke perusahaan lain. Misalnya kayak aku punya saham nih, saham A. Sahamnya ini itu kan punya perusahaan juga, misalnya kayak perusahaan A, B, C, D, E. Nah, saham aku nih tetap dibagikan ke perusahaan C, D, E ini. Jadi kayak sama-sama kayak kerjasama gitu loh. Oh, jadi kerjasama dalam satu perusahaan? Iya, perusahaan lain ke perusahaan kayak. Ya, jadi akhirnya karena hal tersebut tentu saja perusahaan lain tuh tetap kayak ingin bekerja sama dan juga ingin melindungi satu sama lain. Karena kalau misalnya perusahaan A ini jatuh, tentu saja berdampak dong ke perusahaan. Ke 3 perusahaan lain. Ya, jadi mereka kayak saling
berlindungi satu sama lain, saling Mensupport. saling bersinergi untuk mencari untung bersama, dan akhirnya itu sukses besar dan berdampak signifikan pada perekonomian Jepang. Lalu di mana pemerintah nih juga menerapkan kebijakan dulu tuh kan wanita sempat dianggap rendah, lalu membuat kebijakan akhirnya wanita nih bisa lah, maksudnya kayak disetarakan gendernya gitu loh, kayak dia ini bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan gitu, nggak kayak dulu yang masih ditungkap sama pria. Lalu dan juga pemerintah itu menerapkan di mana dia ingin meningkatkan level pendidikan di masyarakatnya. Nah, karena semua kebijakan tersebut yang awalnya Jepang nih berorientasi dari agraris pertanian doang menjadi ranah industri yang besar, dan makin lama Jepang makin untung dong karena ekspor sana sini dari industri yang besar, industri berat tersebut yang dari elektronik dan juga apa ya tadi ya, kendaraan-kendaraan gitu yang kayak motor, mobil. Nah, tetapi pada saat itu Jepang juga sempat terpuruk pada tahun 1970, di mana mereka dilanda krisis minyak, di mana mereka kekurangan minyak, dan akhirnya karena mereka kekurangan industri tersebut, akhirnya tentu saja yang perusahaan ini kan mencari cara gimana caranya mereka mencari alternatif lain selain menggunakan minyak. Nah, akhirnya mereka menemukan hal tersebut dan Jepang ini menjadi salah satu industri yang ramah lingkungan karena mereka tidak menggunakan minyak. Iya sih. Dan akhirnya mereka sukses, mereka bertahan sampai sekarang ini. Terima kasih Eva atas materi yang disampaikan. Ya, thank you Sin. Oke. Halo Eva, Apa kabarnya? aku baik. Oke, di sini apa pembahasan kita? Jadi aku bakal membahas proses masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda di Nusantara, yang dimulai Jepang menduduki dan menyerang Hindia Belanda pada awal tahun 1941 setelah berhasil mengalahkan Amerika Serikat di Pearl Harbor 7 Desember 1941. Kan Jepang ini ingin menguasai Hindia Belanda kan. Tentu saja. Kenapa sih Jepang ini memilih Hindia Belanda? Kenapa nggak negara lain yang dia pilih? Karena setelah berhasil mengalahkan Amerika Serikat, Jepang ini ingin memperluas kekuasaan militer mereka di Asia Tenggara hingga ketemulah di Hindia Belanda karena memiliki pasokan bauksit dan minyak bumi terbesar di Asia Tenggara, sehingga Jepang membutuhkan komoditas tersebut untuk cadangan perang dan industri mereka. Jadi buat persenjataan perang mereka. Ya, persiapan. Oke. Jadi tentu saja Jepang tuh nggak masuk dengan sendirinya dong. Pasti ada yang memimpin. Nah, siapa sih yang memimpin Jepang pada saat masuknya Jepang ini ke Hindia Belanda? Jadi kan awal masuknya itu 11 Januari 1942. Jepang masuk ke Hindia Belanda di Tarakan, Kalimantan Timur yang langsung dipimpin oleh Hirohito. Nah, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Lalu Jepang memperluas kekuasaan mereka dengan pertama itu melakukan bom Balikpapan pada 24 Januari 1942, dilanjuti dengan Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Februari 1942, Banjarmasin 10 Februari 1942. Setelah di luar Pulau Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa nih. Mereka berhenti di 3 titik strategis di Hindia Belanda, yaitu Beluk Banten, terus Eretan Watan atau yang sekarang itu dikenal sebagai Jawa Barat, yang ketiga itu Kragen, itu Jawa Tengah yang sekarang. Lalu di Laut Jawa tersebut 27 Februari 1942 itu perang besar antara Jepang dan Belanda, armada laut kedua belah pihak untuk menguasai jalur laut Jawa tersebut, yang diakhiri dengan kemenangan bagi Jepang. Oh, jadi Jepang nih menyerangnya dalam waktu singkat tapi brutal ya. Brutal Bom ya, di mana-mana. langsung gitu. Baru tuh langsung menguasai laut juga. Laut Jawa ya. Oh ya. Nah, lalu kan perang ini akhirnya berakhir dengan kemenangan bagi Jepang. Lalu bagaimana perlawanan Belanda ini terhadap Jepang? Tentu aja Belanda melakukan pertahanan untuk Hindia Belanda kan dari invasi Jepang itu dengan membangun
pertahanan udara, laut, darat di Hindia Belanda. Mereka juga sebenarnya berkoordinasi dengan sekutu, terutama itu di Inggris, Amerika, untuk membantu militer dan logistik, dan juga mereka mencari dukungan dari rakyat Hindia Belanda, terutama yang golongannya itu campuran Eropa dan pribumi, untuk mengikuti perlawanan perang tersebut. Namun upaya tersebut belum cukup menghentikan Jepang karena Belanda masih memiliki banyak kekurangan untuk melawan Jepang. Yang pertama itu kekurangan persenjata, personel, dan dukungan dari sekutu. Belanda ini hanya memiliki sekitar 85.000 tentara, 300 pesawat terbang, dan 50 kapal perang di Hindia Belanda. Sedangkan Jepang sendiri ini memiliki sekitar 600.000 tentara, 1.000 pesawat terbang, dan 300 kapal perang. Yang kedua ini Belanda kurang persiapan dan strategi. Mereka ini kurang mengantisipasi serangan Jepang, sehingga rencana mereka ini tidak maksimal untuk melawan Jepang, karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim di Hindia Belanda. Yang ketiga itu kurangnya kerjasama dan komunikasi, karena Belanda kan bisa aja tuh dengan sekutu, tapi sekutu mereka ini kan juga memiliki kepentingan atau prioritas yang lain. Nah, akhirnya nggak maksimal lah bantuan dari sekutu, dan juga rakyat Hindia Belanda terutama pribumi yang masih ada diskriminasi dan ekspoliasi. Nah, akibatnya banyak kerusakan infrastruktur, korban jiwa sipil dan militer, kepanikan rakyat Hindia Belanda. Dan menurut perkiraan itu sekitar 25.000 jiwa tentara Belanda dan sekutu tewas atau hilang dalam pertempuran melawan Belanda. Banyak kota-kota hancur di Hindia Belanda, dan masyarakat akhirnya memilih mengungsi atau meninggalkan tempat tinggal mereka karena takut akan serangan Jepang. Jadi Jepang nih sangat kuat ya dari armada militernya, tentaranya. Jadi membuat Jepang nih Belanda nih kalah ya. Lalu kapan sih Belanda nih akhirnya menyerah pada Jepang? Jadi itu pada 8 Maret 1942. Itu kan tentu saja ada tempat dilakukan penyerahannya. Di mana sih tempat dilakukan penyerahannya? Itu di Kalijati, kota kecil di Jawa Barat, yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Hein Terpoorten, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima Angkatan Darat, dan disaksikan oleh sekutu, itu Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Dan penyerahan tersebut ada isi perjanjiannya nih, apa itu? Kepada Jepang. Yang pertama itu ada Belanda mengakui kekalahan mereka dalam perlawanan Jepang. Kedua, Belanda menyerah seluruh wilayah Hindia Belanda untuk Jepang. Ketiga, Belanda menyerahkan seluruh tentara dan sipil di Hindia Belanda kepada Jepang sebagai tawanan perang. Yang keempat, Belanda menjamin kerjasama dan ketertiban dari rakyat Hindia Belanda kepada Jepang. Dan yang terakhir itu, Jepang berjanji untuk menghormati hak-hak dan kepentingan dari rakyat Hindia Belanda. Tentu saja ada dong reaksi dari rakyat Hindia Belanda ini terhadap Jepang. Nah, apa sih reaksi yang diberikan dari rakyat Hindia Belanda ini? Untuk sambutan rakyat Hindia Belanda ini itu sangat senang, sebab rakyat memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Rakyat juga meyakini Jepang bisa membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda dengan faktor Jepang menyebarkan propaganda, yaitu dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka. Itu diperbolehkannya berkibarnya bendera merah putih, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jepang juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu 3A itu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia, yang seolah-olah Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Jepang ini hanya memberikan janji semata aja untuk jadi Indonesia. Nggak dilaksanain? Enggak sih. Sebenarnya mereka itu hanya menarik simpati rakyat Hindia Belanda. Baiklah, mulut manis ya. Iya nih. Bohong aja itu. Nah, menarik simpatinya itu untuk masuk ke dalam organisasi semi militer dan ikut perang melawan sekutu Jepang. Oke.
udah selesai. Oke, selesai Thank pembahasannya. you. Thank you Elva. Oke, Eva, sama-sama. Fazura. Halo. Nah, di sini aku mau ngejelasin penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang itu masuk ke Indonesia pertama kali itu di Tarakan, Kalimantan Timur 11 Januari 1942. Nah, setelah berhasil menduduki Tarakan, Jepang mau menguasai beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Balikpapan dan Pontianak itu tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Kemudian Jepang ke Samarinda dan Banjarmasin itu pada tanggal 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukannya yaitu pasukan payung untuk menduduki Pulau Sumatera. Nah, dan pada akhirnya pada tanggal 16 Februari 1942 Jepang berhasil menduduki Palembang dan beberapa wilayah sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah di Sumatera, Jepang juga semakin bertekad untuk menduduki wilayah di Pulau Jawa. Dan pada akhirnya Jepang berhasil menduduki wilayah di Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Nah, berhasil menduduki, apa tujuan dari Jepang ke Indonesia? Jadi tujuan awal Jepang ke Indonesia itu untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri selama mereka berperang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Terus Jepang juga memperkirakan kalau sumber daya alam di Indonesia itu dapat mencukupi kebutuhan mereka selama perang Pasifik. Terus setelah berhasil menguasai wilayah di Indonesia, Belanda itu semakin terdesak karena besarnya kekuatan Jepang di Indonesia, dan pada akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat lewat perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan perwakilan dari Jepang itu Hitoshi Imamura, dan kalau dari Belanda itu Hendrik ter Potter. Kapan Jepang resmi menduduki Indonesia? Jadi Jepang resmi menduduki Indonesia itu saat ditandatanganinya perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Nah, di saat itu Jepang juga mulai menyusun pemerintahannya di Indonesia. Tapi sebelum kebijakan itu dilaksanakan, Jepang melancarkan aksi propaganda mereka ke masyarakat Indonesia. Nah, dari propaganda itu rakyat Indonesia tuh jadi memandang kalau Jepang itu sebagai saudara tua dari Indonesia, karena mereka tuh Jepang dan Indonesia tuh memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama sebagai bangsa Asia. Terus rakyat Indonesia tuh juga jadi yakin kalau misalnya Jepang itu bisa membebaskan mereka dari kekuasaan Belanda. Terus ada propaganda lainnya yang dilakukan oleh Jepang, yaitu gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, terus Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini tuh menekankan bahwa Jepang itu mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Terus propaganda lainnya ada Jepang memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia dengan menjual barang murah kepada rakyat Indonesia yang disebut sebagai sistem dumping. Terus juga memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk mengibarkan benderanya bersama dengan bendera Jepang. Terus memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersamaan dengan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Setelah Jepang memperbolehkan melakukan propaganda, bagaimana kebijakan Jepang sendiri di Indonesia? Kebijakan Jepang di Indonesia tuh ada di berbagai bidang. Yang pertama kita masuk ke bidang politik. Jadi bangsa Indonesia itu
diharuskan untuk memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Terus Jepang juga membentuk beberapa organisasi. Yang pertama itu ada Putera, itu Pusat Tenaga Rakyat, dan menempatkan 4 tokoh serangkai yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur sebagai pemimpinnya. Organisasi ini tuh bertujuan untuk menyatukan potensi masyarakat untuk kepentingan Jepang sendiri. Tapi organisasi Putera ini justru dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh tersebut untuk menanamkan sikap nasionalisme. Tapi setelah melihat kalau organisasi Putera ini lebih bermanfaat untuk kepentingan Indonesia daripada untuk kepentingan Jepang, akhirnya organisasi ini dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1943. Jepang juga membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau dinamakan Chosangiin pada 1 Agustus 1943. Jadi tugas dari Chosangiin ini tuh memberikan saran atau tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan terkait masalah politik yang terjadi. Terus Jepang juga mendirikan Jawa Hakokai, itu himpunan kebaktian Jawa pada tahun 1944. Iya, organisasi ini tuh berbeda kayak organisasi lainnya karena Jawa Hakokai ini dipimpin oleh seorang Gunseikan atau kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Terus ada organisasi semi militer, ada Seinenden, terus ada Josei Seinenden, Keibodan, Fujinkai, Gakukotai, terus ada Shoshintai, Jibakutai, dan Laskar Hizbullah. Itu tuh masing-masing organisasi militer itu lebih bermanfaat untuk masyarakat Jepang daripada untuk masyarakat Indonesia. Kita masuk ke kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu Jepang mulai mengeksploitasi segala sumber daya alam yang tersedia untuk kepentingan perang. Yang pertama, Jepang itu menyita aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan dari teh, kopi, karet, dan tebu. Nah, hal itu tuh berdampak banget pada banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan kepada ekonomi dan industri perang. Jadi ada akibatnya. Akibatnya itu terjadinya krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan pada masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, Jepang juga melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Yang ketiga ada kebijakan self-sufficiency. Ini tuh agar tidak membebani keuangan pusat, dan Jepang menerapkan ini sebagai kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di suatu wilayah. Terus dampak dari kebijakan ini tuh yaitu terputusnya hubungan ekonomi antar wilayah satu sama lain. Yang keempat ada setoran wajib, Romusa, dan merosotnya harga pangan dan kelaparan. Setoran wajib ini tuh sangat berdampak di Indonesia karena membuat masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan. Masyarakat Indonesia itu diharuskan untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30% untuk pemerintah, 30% itu untuk lumbung desa, dan 40% untuk hak miliknya. Nah, akibatnya itu segala sektor menurun drastis dan kondisinya diperparah dengan kewajiban kerja paksa yaitu Romusa bagi tenaga kerja yang usianya tuh masih sangat produktif. Terus akibat dari Romusa ini tuh banyaknya lahan pertanian terbengkalai yang menyebabkan efek berantai seperti kurangnya bahan pangan. Terus ada juga munculnya wabah penyakit hingga roda ekonomi itu menurun. Terus Jepang juga mendirikan Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan mengenalkan sistem pertanian land system, yaitu sistem pertanian secara efisien. Namun nyatanya perekonomian rakyat itu tetap buruk. Jadi setelah kebijakan politik, setahu aku ada kebijakan yang namanya itu Jugun Ianfu. Ya, itu Jugun Ianfu itu kebijakan apa ya? Jugun Ianfu itu bangsa Jepang itu memperkerjakan
para gadis sebagai wanita penghibur untuk memuaskan nafsu militer Jepang. Terus kita masuk juga ke kebijakan kebudayaan. Nah, jadi Jepang itu kan merupakan negara yang disiplinnya tinggi banget kan. Jepang itu juga hormat kepada kaisarnya. Nah, hal ini tuh pengen diturunkan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia. Jadi Jepang itu mewajibkan bangsa Indonesia untuk membungkukkan badan sedalam-dalamnya ke arah matahari terbit atau dinamakan Seikeirei. Hal ini tuh kemudian memunculkan protes pada tahun 1944 oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya. Jadi pengaruh Jepang ini menurut mereka sangat bertimbal balik ya dari ajaran agama yang mereka anut. Terus pengaruh Jepang itu juga banyak terlihat dari lagu, film, dan drama yang termasuk sebagai salah satu propaganda di Jepang. Terus pemerintah Jepang ini juga mendirikan pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bonkei Shidoso sebagai wadah perkembangan kesenian Indonesia. Tapi organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan seniman agar karyanya tidak menyimpang dan melawan Jepang. Tapi di sisi lain muncul juga beberapa buku karya sastra yang dibiarkan berkembang karena tidak bertentangan dengan Jepang, seperti Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar, terus ada Palawija karya Karim Halim, dan Angin Fuji karya Usmar Ismail. Tapi sebaliknya, karya sastra yang bertentangan dengan Jepang itu dilarang dan penulisnya dimasukkan ke penjara, seperti karya sastra Siap Sedia Karya dari Khailir Anwar. Oh, jadi gitu. Oke, makasih infonya. Sama-sama. Nah, baik, perkenalkan nama saya Aldo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang di Indonesia. Nah, baik, penjajahan singkat oleh Jepang terhadap Indonesia yaitu sekitar 3,5 tahun atau lebih tepatnya sejak tahun 1942 hingga 1945 telah memberi dampak penjajahan yang signifikan bagi negara Indonesia, yaitu terutama di berbagai bidang, yaitu bidang sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari dampak berbagai bidang yang diberikan Jepang terhadap Indonesia. Yang pertama itu di dalam bidang sosial. Dampak positifnya yakni adanya sistem kerja bakti atau Kinrohoshi hingga menguatnya rasa persatuan karena diterapkannya semangat Jepang atau disebut juga sebagai Nippon Seishin. Kemudian dampak negatifnya terjadinya kegiatan Romusa yang mengakibatkan rakyat hidup sengsara dan miskin. Baik, selanjutnya adalah dampak di bidang pemerintahan. Yang pertama itu adalah dampak positifnya, yaitu dibolehkan penggunaan bahasa Indonesia dan diperbolehkannya masyarakat itu untuk bersekolah itu dari SD, SMP hingga SMA. Yang kemudian adalah pembentukan strata masyarakat, kemudian sistem pertanian lain sistem, latihan kemiliteran, serta dapat dibentuknya BPPKI dan PPKI. Nah, kemudian itu ada dampak negatifnya. Jepang melarang kegiatan yang berbau politik, kemudian pemerintah Jepang membuarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Oke, kemudian ada dampak di bidang budaya dan pendidikan. Nah, sini saya akan menjelaskan kembali dampak positif dan negatifnya. Pertama itu dampak positif dan di bidang budaya itu ada seperti mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA. Nah, yang kedua itu dampak negatifnya di bidang budaya itu budaya kita semakin tak dianggap, nilai budaya di Indonesia makin hilang, makin berkembangnya budaya Jepang di Indonesia. Nah, kemudian ada dampak di bidang militer. Di sini saya akan menjelaskan lagi dampak positif dan negatifnya. Pertama itu dampak positifnya. Salah satu dampak positif dari masa pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang militer yang terlihat dalam memberikan
pelatihan militer sebagai bekal dalam pembentukan tentara nasional Indonesia. Kemudian itu ada dampak negatifnya. Jepang melatih rakyat Indonesia di bidang militer untuk kepentingan Jepang, yaitu membantu Jepang dalam berperang melawan sekutu. Jadi Jepang itu seperti memanfaatkan Indonesia. Dan kemudian itu ada di bidang mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Nah, sini saya akan menjelaskan kembali dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, para perempuan mendapat kesempatan untuk bergerak dan berorganisasi dengan perempuan Indonesia dari berbagai kelas sosial, sehingga jangkauan komunikasi dan pergerakan perempuan menjadi semakin luas. Halo Zura, jadi kita hari ini membahas materi apa nih? Jadi kali ini aku mau bahas materi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Kalau boleh tahu strateginya apa aja sih? Jadi strateginya itu ada 3, dan yang pertama itu ada strategi kerjasama, yang kedua ini ada strategi dengan gerakan bawah tanah atau tidak mau bekerja sama, bisa juga kita sebut dengan non kooperatif, dan ada juga perlawanan. Emang siapa aja tokoh yang terlibat? Jadi tokoh yang terlibat dalam strategi perlawanan bangsa Indonesia ini ada tokoh nasionalis yang mau bekerja sama dengan Jepang, dan ada juga tokoh yang berhasil dibebaskan dari penjara Belanda oleh penjajahan Jepang. Nah, itu tuh ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Dan kalau untuk tokoh nasionalis yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang ini, itu ada Soekarni, Ahmad Soebarjo, dan Sultan Syahrir. Jadi kapan sih berlangsungnya penjajahan Jepang di Indonesia? Jadi penjajahan Jepang ini di Indonesia itu sekitar 3,5 tahun, dimulai dari tahun 1942 sampai dengan 1945 di Indonesia. Jadi kenapa bangsa Indonesia ini ingin melawan Jepang? Jadi bangsa Indonesia ini ingin melawan Jepang karena pada awalnya tuh kan Jepang masuk ke Indonesia ini kan dengan cara baik-baik, dan dia menganggap bahwa Indonesia ini sebagai saudara tua. Nah, jadi awal-awal Jepang ini baik sama Indonesia, tapi lama-lama Indonesia atau para tokoh ini melihat bahwa si Jepang ini dia tuh berperilaku yang kasar gitu, mulai dari tidak penting terhadap rakyat Indonesia, tidak mementingkan rakyat Indonesia, jadi dia lebih mementingkan negaranya sendiri, kepentingan negaranya dibandingkan rakyat Indonesia. Yang kedua itu dia ada memaksa, jadi dia memaksa untuk sujud ke arah matahari terbit, dan dia memaksa rakyat Indonesia untuk mengadakan pelatihan militer. Nah, kemudian itu juga menindas rakyat Indonesia. Jadi dia menindas rakyat Indonesia ini dengan kerja paksa atau romusa. Jadi karena dari perilaku seperti ini, bangsa Indonesia tuh kesel dan marah terhadap penjajah Jepang. Kenapa dibutuhin strategi? Jadi strategi ini karena lambat laun kehidupan Jepang atau perilaku Jepang ke bangsa Indonesia ini terlihat sangat kejam ya kalau kita bilang kan. Jadi Jepang ini sebenarnya ingin memanfaatkan Indonesia dalam perang, dan Jepang juga lebih kejam penjajahannya dibandingkan penjajahan pada saat Belanda. Dan mereka juga melakukan yang tadi sistem tanam paksa atau kerja paksa yang disebut dengan romusa, sehingga menghasilkan sudut pandang dari para tokoh nasionalis ini berbeda. Jadi mereka tuh menciptakan strategi kerjasama secara kooperatif, non kooperatif, maupun ada perlawanan. Jadi bagaimana sih strategi ini tuh diterapkan? Jadi strategi ini tuh diterapkan dimulai dari strategi kerjasama. Jadi pada awalnya kelompok nasionalis yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Otto Iskandar Dinarta, dan sebagainya itu memilih jalur ini karena untuk membangun jejaring dan juga meneruskan perjuangan mereka nih terhadap bangsa Indonesia ini untuk menyebarkan
kayak semangat nasionalis itu dengan batas-batas yang dimungkinkan. Kemudian Jepang ini juga merangkul kelompok agama Islam karena Jepang ini menganggap pada masa itu Islam itu sangat penting bagi bangsa Indonesia, sehingga Jepang ini merangkul kelompok tersebut. Dan Jepang ini diberi sedikit ruang oleh organisasi MIAI. Nah, kemudian kelompok yang bekerja sama dengan Jepang ini kemudian menjadi pemimpin dari organisasi-organisasi bentukan Jepang seperti gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dan ada juga organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, dan ada juga organisasi Jawa Hokokai. Nah, pada awalnya Jepang menggunakan tokoh nasionalis itu untuk menarik simpati rakyat, tetapi tokoh nasionalis kita ini memanfaatkan sedikit ruang yang diberi Jepang itu untuk keberlangsungan kepentingan negara kita. Nah, seperti sebagai contoh, Insinyur Soekarno dulu itu kan sering berkesempatan mengunjungi berbagai daerah untuk memberikan pidato yang dapat membangkitkan semangat nasionalis nih kan. Nah, meskipun dia mendapat kritikan dari golongan yang tidak mau bekerja sama karena menurut mereka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini sudah terlalu jauh dalam membela Jepang dan mengorbankan rakyatnya. Padahal pada saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu mereka ada di posisi yang sulit. Mereka bingung harus gimana nih untuk membela rakyat Indonesia ini. Pada saat itu dia juga membujuk Jepang agar tidak membuat kasar dengan golongan yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Nah, ini ada strategi secara non kooperatif atau gerakan bawah tanah yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang, dan ada juga perlawanan nih. Jadi pada strategi non kooperatif ini ada gerakan bawah tanah namanya. Jadi gerakan ini tuh dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia oleh beberapa tokoh nasionalis kita. Yang pertama itu ada Soekarni, yang kedua ada Ahmad Soebarjo, dan yang ketiga ada Sultan Syahrir. Nah, kemudian pada masa ini tuh banyak hal yang dilakukan oleh mereka dengan cara menyebarkan propaganda anti Jepang, meledakkan jalur kereta api, melakukan sabotase, dan lain sebagainya. Dan ada juga terdapat perlawanan. Nah, contohnya tuh ada perlawanan di Aceh. Jadi perlawanan ini tuh dilatar belakangi oleh alasan agama. Jadi pemimpin dari Aceh yang bernama Tengku Abdul Jalil itu, dia yang memimpin kayak madrasahnya tersebut. Dan dia menganggap nih bahwa Jepang ini seperti setan-setan yang ingin merusak agama Islam, sehingga dia tidak mau melaksanakan kewajiban untuk melakukan sekeirei, yaitu dia menganggap kalau kita melakukan itu kita mengubah arah kiblat kita ke arah matahari terbit. Jadi dia nggak mau melakukan itu. Jadi pada tanggal 10 November ini pasukan Jepang ini dikerahkan ke Bireun. Nah, pasukan Jepang ini dia menggunakan kayak senjata yang cukup modern, kayak ada mesin berat, senapan, senjata api, dan sebagainya. Sedangkan pasukan dari Tengku Abdul Jalil ini menggunakan senjata tradisional seadanya saja. Nah, kemudian Abdul Jalil dia menyingkirkan diri ke Blang Kampung Teunga. Nah, di tempat ini tanggal 13 November 1942 Jepang menyerbu, dan akhirnya 19 orang pengikut Abdul Jalil termaksud Tengku Abdul Jalilnya ini juga meninggal, dan 5 orangnya itu di penjara. Dan ada juga perlawanan peta di Blitar dan perlawanan lainnya. Nah, kemudian ada dampak positif atau hasil dari kerjasama kita terhadap Jepang tuh yaitu dengan terbentuknya BPUPK. Jadi BPUPK ini Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan. Nah, ini tuh pada awalnya Jepang kan semakin terdesak dalam perang Asia Timur Raya. Jadi pihak Jepang ini memerlukan dukungan dari bangsa Indonesia, dan agar bangsa Indonesia mau membantu Jepang. Jadi Jepang ini membuat janji ke Indonesia akan memerdekakannya. Nah, kemudian anggota BPUPK ini terdiri dari anggota
aktif, yaitu penduduk Indonesia seperti tokoh nasionalis, terus ada golongan agama, terus ada keturunan dari Tionghoa, dan ada peranakan Arab juga. Kemudian ada 2 orang tokoh perempuan, yaitu Siti Sukaptinah yang menjadi tokoh Fujinkai atau barisan wanita, dan ada Maria Ulfah yang merupakan tokoh dari pergerakan perempuan. Selain itu ada juga anggota pasif, yaitu anggota dari Jepang berjumlah sekitar 6 orang. Nah, akhirnya sidang BPUPKI ini dia dilakukan sebanyak 2 kali sidangnya, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan yang kedua itu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli. Nah, dari BPUPKI ini kan kita merumuskan dasar negara, merumuskan undang-undang. Nah, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, untuk melanjutkan tugasnya, dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan adanya dibentuknya PPKI ini, yang beranggotakan 21 orang, dan tugasnya adalah memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan menetapkan atau memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Udah sih, itu aja materi dari aku. Oke, makasih Cindy. Iya, sama-sama. 2, 4, 12.